Di video pertama dan kedua kita sudah membahas mengenai wiper move atau windshield wiper move. Kemudian kita sudah membahas masalah follow through atau gerakan lanjutan. Kemudian kita sudah membahas masalah weight transfer, konsep perpindahan center of gravity di tubuh kita untuk menghasilkan pukulan yang lebih powerful lagi. Kemudian kita juga sudah membahas masalah pernafasan. Ketika teman-teman mempraktekkan semua teori yang sudah diberikan sebelumnya, maka kemampuan forehand teman-teman pasti sudah meningkat. Memang tenis ini membutuhkan proses dan pembelajaran yang lama. Ketika teman-teman masih kesulitan menguasai semuanya, membutuhkan proses untuk bisa pukulan tersebut menjadi sempurna. Ada beberapa tips ya, di mana teman-teman bisa mempraktekkan tips-tips ini untuk mempercepat proses pembelajaran teman-teman, dan ini biasanya berlaku di banyak olahraga lainnya juga. Yang pertama adalah gunakan pelatih ya. Menggunakan pelatih itu adalah cara untuk kita mengetahui kesalahan yang kita lakukan dari sudut pandang orang lain. Artinya kita tidak bisa melihatnya sendiri, apa yang kurang, apa yang salah dengan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menggunakan pelatih itu bisa memberitahu. Dan peran pelatih itu penting sekali ya, dimana ketika mereka melihat apa yang salah dengan pukulan kita, mereka bisa membenarkan. Kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari dengan apa yang keliru dengan pukulan kita kan, karena kita sudah terlanjur melakukannya berulang-ulang. Jadi kita tidak tahu di mana letak kesalahannya. Tetapi ketika menggunakan pelatih, itu kita bisa tahu, dan pelatih bisa memberitahu kita apa yang salah dengan pukulan yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketika teman-teman melakukan pukulan, itu rekam dan videokan. Dengan melihat video ketika kita memukul, kita bisa mengkoreksi apa yang salah dengan pukulan kita. Dan biasanya kita tidak merasakannya ketika melakukannya, tetapi menyadarinya ketika nanti kita melihatnya dalam video. Dan itu banyak dilakukan orang ya, bahwa ketika kita baru berlatih memukul, coba di video dulu apa yang salah, apa yang keliru, dan apa yang bisa dikembangkan. Biasanya orang akan mempelajari dengan cara slow motion. Jadi ketika teman-teman pengen menilai pukulan itu bagus atau tidak, sudah tepat atau belum, gunakan slow motion untuk mengetahui apa yang kurang di pukulan kita. Slow motion itu lambat sekali ya, artinya gerakan yang seharusnya terjadi sepersekian detik itu terjadi dalam waktu yang lama, membuat kita bisa mengetahui kurangnya di mana. Yang ketiga adalah terkait dengan pembelajaran teori dan praktek secara seimbang ya. Jadi teori dan praktek itu harus teman-teman lakukan secara seimbang. Artinya kita juga belajar teorinya, kita juga melakukan prakteknya. Jadi tidak melulu soal praktek dan pengen cepat bisa gitu kan, tetapi ada teori yang kita pelajari agar proses belajar tersebut bisa menjadi lebih cepat lagi. Nah, tips ketiga tadi hubungannya dengan tips keempat, yakni menjaga intensitas latihan ya. Dimana ketika kita mempelajari teori dan praktek, maka ada jeda untuk kita tidak terus-menerus melakukan pembelajaran melalui metode praktek. Artinya kita belajar teorinya terlebih dahulu, baru dipraktekkan. Jadi intensitas ketika berlatih jangan terlalu intens dan jangan terlalu sering. Harus seimbang antara mempelajari teori dan prakteknya. Dan yang kelima, yang paling utama ya dari semua proses pembelajaran adalah kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan belum tepat. Artinya kita menyadari bahwa oh, ada kekurangan dari gerakan yang saya lakukan. Maka kita bisa belajar dari situ. Karena tahap pertama dari sebuah proses pembelajaran adalah menyadari bahwa kita tidak tahu, gitu kan. Jadi itu tadi sekilas ya mengenai 5 tips yang bisa teman-teman terapkan untuk meningkatkan level permainan tenis ke level yang lebih advance lagi. Dan jangan khawatir kalau prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Karena orang-orang yang sudah ahli di bidang tenis biasanya sudah bermain bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Jadi prosesnya membutuhkan waktu yang berbeda untuk masing-masing individu. Tapi setidaknya tips tadi bisa teman-teman praktekkan untuk nantinya bisa meningkatkan level pukulan teman-teman secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.